Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 17. Saya akan menjelaskan PPT PPKN bab 1, yaitu dengan judul kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di bab 1 itu ada terbagi 4 judul besar. Yang pertama itu A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Definisi hak. Hak merupakan apa yang kita dapat peroleh. Hal tersebut dapat berbentuk kekuasaan atau kewenangan untuk melaksanakan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Maka dari itu, hak asasi manusia sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Lalu ada B. Substansi hak dan kewajiban warga negara. Pancasila merupakan ideologi NKRI yang mengedepankan kemanusiaan, dan Pancasila menjamin hak manusia melalui nilai yang terkandung di dalamnya. Dan nilai itu dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar ini bersifat universal, sehingga di dalamnya terdapat cita-cita dan tujuan, serta nilai-nilai yang bersifat baik dan benar. 1. Dalam sila pertama menggariskan kewajiban warga negara untuk saling menghormati dan toleransi umat beragama satu sama lain. 2. Dalam sila kedua menjelaskan kewajiban tentang memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya. 3. Dalam sila ketiga menjelaskan salah satunya yaitu kesanggupan rela berkorban demi mempertahankan bangsa dan cinta tanah air. 4. Sila keempat mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan dengan baik dan benar. 5. Sila kelima, masyarakat mengembangkan gotong royong dan bekerja keras dan semangat. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan nilai-nilai penjabaran dari nilai Pancasila dan berbentuk konstitusional seperti UUD 1945, dan dalam pasal 26 sampai 34 telah mengatur berbagai hak dan kewajiban warga Indonesia. 1. Hak atas kewarganegaraan. Dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli atau orang dari bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Di pasal ini juga menjelaskan hak warga negara. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Dalam pasal 27 ayat 1 menjelaskan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dan jaminan atas haknya dan kedudukannya pun sama di muka hukum. 3. Hak atas penghidupan dan pekerjaan layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Kewajiban warga negara dalam nilai-nilai praksis Pancasila. Nilai praksis juga memuat tentang realisasi dan ketentuan yang termuat dalam Perpu dan menjadi tindakan sehari-hari masyarakat. Nilai praksis selalu berkembang dengan baik di antara masyarakat dan perbaikan dari masa ke masa. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian terhadap kewajiban, baik dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara memiliki beberapa faktor, yaitu A. Sikap egois, mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya sikap berbangsa dan bernegara. C. Sikap tidak toleran. D. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara bisa kita lihat seperti A. Penegakan hukum belum optimal, seperti kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum, padahal itu semua adalah tidak baik. Dalam pasal 27 ayat 1 bawah ditegaskan akan keadilan hukum. B. Maraknya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pasal 27 ayat 2 mengamatkan bahwa warga pantas hidup dengan baik dan layak. C. Masih merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini banyak terjadi pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan lainnya, padahal pasal 28A sampai 28J telah menjamin hak asasi manusia. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran ini biasanya terjadi karena sikap toleran dan sikap egois yang tinggi. Bentuk-bentuk pengingkaran warga negara: A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan dan hukum berlalu lintas seperti tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM. C. Merusak fasilitas negara seperti mencoret tembok dan fasilitas daerah dan merusak jaringan telepon. D. Tidak membayar pajak dengan taat. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara seperti tidak ikut siskamling. D. Penanganan pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik yang dilakukan penegak hukum adalah dengan mencegah timbulnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah upaya pencegahan dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan ditegakkannya demokrasi. B. Pengoptimalan peran lembaga-lembaga kenegaraan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatkan sikap profesionalisme lembaga pertahanan negara dengan baik. E. Meningkatkan kerjasama harmonis antara kelompok dan antar golongan dalam masyarakat dengan baik. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga berupaya menangani berbagai macam kasus di masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum seperti kepolisian. Pihak kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara agar rakyat mendapat rasa aman dan terlindungi, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum. Tentara Nasional Indonesia melakukan tindakan terhadap gerakan yang berkaitan dengan gerakan separatisme, terorisme, dan ancaman dari luar lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga Peradilan melakukan perannya dalam menjatuhkan vonis atas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilakukan oleh pemerintah tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Perilaku masyarakat harus mencerminkan sikap dan perilaku dari para penegak hukum dan harus saling membantu pada aparat penegak hukum dan kepada pemerintah agar semuanya upaya menjadi berhasil dan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.